Kabar pertama, on this day, 10 Agustus 2005, Edwin van der Sar dan Park Ji-sung menjalani laga debut mereka berseragam Manchester United dalam laga kualifikasi Champions League melawan Debreceni VSG. Kabar lainnya menyebutkan Erik ten Hag mengatakan tentang suasana hati Marcus Rashford. Ada banyak saran seputar Manchester United, kami tahu kebenarannya. Dia bekerja sangat keras, sangat bagus, sangat berdedikasi, sangat ambisius, dan termotivasi untuk menjalani musim yang baik. Ya, kami harus mengembangkan model permainan kami dan menemukan polanya. Ada jeda, semua bermain di Euro, Copa America, jadi mereka berada di tim yang berbeda, dengan model permainan dan pola yang berbeda. Dan sekarang kami harus menyatukan semuanya dan itu rumit. Kami mengalahkan Liverpool. Kami mengalahkan Manchester City, tetapi tantangan kami adalah untuk tampil konsisten dan saya katakan dengan segala hormat melawan tim-tim kelas bawah untuk memenangkan poin dan saya pikir tim-tim lain lebih unggul dari kami dalam prospek itu. Dan disitulah kami harus mengejar ketertinggalan. Cedera pertahanan kami, bagi sebagian dari mereka, saya tidak akan menyebutnya cedera, tetapi itu bagian dari persiapan menjelang musim dan tindakan penjagaan karena mereka mengalami masalah di pramusim dan di musim semi. Itu adalah proses berkelanjutan bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru. Kami sudah tahu kami bisa mengalahkan City dan itu tidak bergantung pada hasil pada hari Sabtu. Dan itu tidak akan mengubah keyakinan itu karena ya kemenangan Piala FA adalah kesempatan yang jauh lebih tinggi daripada pertandingan pada hari ini versus Manchester City di Community Shield. Tetapi meskipun demikian, kami ingin menang. Kabar lain menyebutkan on this day, 10 Agustus 2006, Manchester United secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka yang didatangkan dari West Bromwich Albion, Thomas Kuszczak, dengan status pinjaman. Kabar lain menyebutkan Manchester United telah memulai kontak resmi dengan bek agen bebas Mario Hermoso. Negosiasi masih dalam tahap awal. Hermoso meminta gaji kotor sebesar 6 juta euro dan kontrak 3 tahun. United tidak begitu memiliki ketertarikan serius untuk menggaetnya. Sumber Maximo de la Cruz Ramirez. Manchester United telah mempertimbangkan untuk menggaet bek agen bebas Mario Hermoso dalam beberapa jam terakhir. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan on this day, 10 Agustus 2008, Manchester United berhasil menyudahi perlawanan Portsmouth untuk memenangi laga Community Shield. Laga berakhir dengan United unggul di babak adu penalti setelah laga berakhir dengan skor kacamata di waktu normal. Kabar lain menyebutkan Manchester United merasa yakin bisa merampungkan transfer Manuel Ugarte akhir pekan lalu, namun PSG tetap pada harga yang diminta sebesar 51 juta pound sterling dan menolak menerima tawaran United sebesar 43 juta pound sterling. Sumber Duncan Castles dari Transfer Podcast. Manchester United dan PSG masih dalam tahap negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan permanen untuk Manuel Ugarte. United juga tengah menjajaki opsi lini tengah lainnya. Sumber Florian Plettenberg. Kabar lain menyebutkan on this day, 10 Agustus 2007, Manchester United secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka, Carlos Tevez, yang didatangkan dari West Ham dengan status pinjaman. Kabar lain menyebutkan Sonny Al-Jofri akan mendatangi kontrak baru berdurasi 3 tahun di Manchester United. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan on this day, 10 Agustus 1971, Roy Maurice Keane lahir di Mayfield, Cork, Irlandia. Ia bergabung pada musim panas 1993 dan memperkuat United selama 13 musim dengan mencetak 51 gol dalam 480 penampilan resmi berseragam United.
Kabar lain menyebutkan Manchester United belum lama ini telah bertemu dengan perwakilan Ferdi Kadioglu dan menanyakan tentang ketentuan kontrak yang akan dimintanya jika terjadi kesepakatan dengan Fenerbahce sebelum bursa ditutup. Jika Fenerbahce menerima tawaran tersebut, Ferdi Kadioglu ingin pindah ke Premier League. Sang pemain terbuka terhadap tawaran dari klub-klub Inggris. Tentunya ia merasa antusias dengan adanya ketertarikan yang dibuat Manchester United untuknya. Sumber Yagis Sabuncoglu dari Footballista. Kabar lain menyebutkan on this day, 10 Agustus 2003, Manchester United berhasil mengamankan gelar Community Shield dengan mengalahkan juara bertahan Arsenal di babak adu penalti setelah laga berakhir skor 1-1 di waktu normal. Laga ini ditandai oleh debut Tim Howard dan Eric Jemba berseragam United. Kabar lain menyebutkan Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Luke Shaw semuanya tidak hadir saat skuad Manchester United menaiki kereta menuju London di Stadion Stockport. Update skuad Manchester United untuk laga versus Manchester City. Onana, Bayindir, Hitam, Dalot, Maguire, Evans, Martinez, Amas, Casemiro, Mount, Collier, McTominay, Maino, Fernandes, Rashford, Ahmad, Anthony, Garnacho, Sancho, Pellistri, dan Zirkzee. Sumber Manchester Evening News. David De Gea dengan jersey Fiorentina. Kabar lain menyebutkan Manchester United berencana untuk merekrut gelandang baru sebelum berakhirnya jendela transfer. Terlepas dari apakah ada penjualan lain yang diselesaikan sebelum hari batas waktu, idealnya klub ingin mendatangkan 2 gelandang sebelum akhir Agustus. Tetapi merekrut pemain kedua untuk posisi itu akan bergantung pada pengeluaran atau arus keluar pemain United saat ini. Sumber United District. Manchester United ingin melakukan setidaknya 3 perekrutan lagi di minggu-minggu terakhir bursa transfer musim panas ini. Sumber Samuel Lockhurst dari Manchester Evening News. Kabar lain menyebutkan badai cedera Manchester United itu bagian dari sepak bola. Erik ten Hag mengatakan tentu saja kami mendapati sejumlah cedera, tetapi itu bagian dari sepak bola klub. Kami harus terus mengembangkan tim kami dan membuat progres yang positif. Kabar lain menyebutkan Andre Onana mengatakan mengaku sangat optimis penampilannya bersama United akan jauh lebih baik di musim 2024-2025. Situlah saya. Dan saya pikir itulah yang akan Anda lihat musim ini karena saya akan mengambil banyak resiko. Saya sudah bisa mengatakannya kepada Anda sebelumnya. Bersiaplah karena ini akan menjadi musim penting. Percayalah, saya akan lebih menikmatinya ketika musim ini dimulai. Tim-tim terbaik di dunia mengambil resiko, membangun dari belakang, mengenali berbagai hal situasi ketika lawan melakukan serangan 1 lawan 1. Atau ketika mereka menekan dengan 3 atau 4 pemain. Bagi saya, penting untuk mengenali hal-hal seperti itu dan membuat keputusan terbaik bagi tim. Saya akan memikul banyak tanggung jawab dan saya pikir punggung saya sangat besar untuk memikul semuanya. Saya pikir musim ini akan berjalan dengan baik. Kabar lain menyebutkan United harus tetap pertahankan Casemiro. Mikael Silvestre, saya rasa ia masih punya energi dan cukup kuat untuk menanggapi itu dan menunjukkan bahwa ia masih pemain yang berharga bagi tim. Mungkin tidak di setiap pertandingan karena cukup intens, tetapi di pertandingan terbesar ia sering tampil sesuai dengan level yang diharapkan. Saya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan untuk Casemiro. Ia tampak seperti karakter yang bagus untuk dimiliki di ruang ganti. Jika tim ingin kembali ke jalur kemenangan, mereka membutuhkan pemain seperti ini. Kabar lain menyebutkan Anthony mengatakan, saya jelas butuh lebih banyak partisipasi gol dan mencetak lebih banyak gol. Itu adalah sesuatu yang saya tuntut dari diri saya sendiri. Yakinlah, Anda akan mendengar nama Anthony dalam kaitannya dengan gol dan assist. Saya orang yang menuntut banyak hal dari diri saya sendiri.
Saya jelas tidak puas dengan musim saya, tetapi banyak hal terjadi sepanjang tahun dalam kehidupan pribadi saya. Suka atau tidak, semua yang saya lalui berdampak pada lapangan. Ini musim yang baru, saya punya mentalitas yang kuat, dan saya fokus pada apa yang saya inginkan. Saya tahu bahwa musim ini akan benar-benar berbeda. Semua yang saya alami sangat sulit bagi saya dan seluruh keluarga saya. Saya telah belajar dari semuanya, saya telah tumbuh dan menjadi dewasa. Saya yakin saya telah belajar banyak dari kesulitan tersebut. Saya belajar dari semua yang saya alami dan belajar bahwa semuanya mungkin terjadi jika Anda terus berusaha mencapai apa yang Anda inginkan. Saya senang bermain dengan pemain hebat dan bersaing dengan mereka. Itu menunjukkan bahwa Manchester United bekerja dengan pemain tingkat tinggi. Jadon Sancho, pemain top lainnya, juga kembali. Dia baru saja mencapai final Liga Champions. Saat Ahmad Garnacho dan Jadon Sancho mencetak gol, kami semua akan merayakannya bersama karena membantu United menang adalah hal yang memotivasi kami. Saat saya menggunakan kaki kanannya, ya, mereka akan melihat lebih banyak. Itu tertulis di kertas dalam tujuan saya. Lebih banyak bekerja dengan benar, mencetak lebih banyak gol dan assist. Saya akan menunjukkan catatan ini kepada Anda suatu hari nanti, dan Anda akan melihat hasilnya musim ini. Kabar lainnya menyebutkan Gordon Strachan mengatakan menantang Marcus Rashford dan Mason Mount untuk membuktikan kemampuan mereka di musim depan. Ada banyak tanda tanya tentang beberapa pemain yang disebut sebagai pemain besar Manchester United, seperti Marcus Rashford dan Mason Mount. Mount mengalami cedera musim lalu dan butuh waktu untuk membiasakan diri dengan klub baru. Untuk Marcus Rashford dan Mount, mereka harus memutuskan jenis karir seperti apa yang mereka inginkan di klub. Mereka harus menunjukkan aplikasi dan komitmen yang tepat setiap hari. Kami tahu Marcus dapat melakukannya setelah apa yang telah ia tunjukkan selama karirnya. Dan untuk bersikap adil kepada Mount, ia mengalami cedera hampir sepanjang musim lalu. Jadi, saya yakin ia akan sangat ingin membuktikan bahwa mereka yang melakukannya salah. Kabar lain menyebutkan, Onana titik lemah United musim 2024-2025. Paul Scholes mengatakan, saya jujur masih mengkhawatirkan penjaga gawang United. Dia benar-benar membuat saya khawatir. Dia kebobolan cukup banyak gol di pramusim, terutama saat melawan Liverpool. Dia benar-benar jadi salah satu kekhawatiran terbesar saya. Kabar lain menyebutkan 4 besar target realistis bagi United. Mikael Silvestre, saya tidak menganggap gelar juara sebagai target yang realistis. Mencoba dan finish di 4 besar akan menjadi peningkatan besar mengingat level tim-tim lainnya. Jika Anda melihat Aston Villa, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, ini adalah tim-tim lainnya. United perlu berada di posisi itu untuk finish di 4 besar. Itu seharusnya menjadi target dan itu akan menjadi kemajuan. Itulah berita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.